Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Fatimah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Sosial adalah segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non-individualisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, tradisi, kemudian meleburkan diri menjadi suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Kemudian ada perkembangan sosial anak itu sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan dari orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma dalam masyarakat. Proses ini biasanya disebut dengan sosialisasi. Tingkah laku sosialisasi adalah sesuatu yang dipelajari, bukan sekadar hasil dari kematangan. Perkembangan sosial anak itu diperoleh selain dari proses kematangan juga melalui kesempatan belajar dari proses terhadap tingkah laku perkembangan sosial, mulai agak kompleks dari anak menginjak usia 7 tahun, di mana anak itu sudah mulai memasuki ranah pendidikan yang paling dasar, yaitu sekolah dasar. Pada masa ini itu anak belajar bersama teman-teman di luar rumah. Anak sudah mulai bermain bersama teman-temannya yang sebaya. Kemudian perkembangan sosial anak itu dipengaruhi dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Perkembangan sosial yang optimal dipengaruhi dari respon sosial yang sehat dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan konsep dari hal-hal yang positif. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan minat dan sikapnya terhadap orang lain. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Pertama adalah lingkungan keluarga. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar mengenai cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik dari orang tua, kemudian saudara, teman, atau orang lain gitu. Dan lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama yang dikenal oleh anak. Perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh perlakuan atau bimbingan dari orang tua terhadap anak dalam mengenal berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat. Kemudian serta mendorong dan memberikan contoh kepada anak itu bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lingkungan luar. Faktor lingkungan luar ini merupakan wadah bagi anak untuk dapat bersosialisasi. Di luar rumah itu anak akan bertemu dengan orang yang banyak, itu orang lain seperti temannya atau anak yang lebih kecil dari dia, orang dewasa, sehingga sosialisasi akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. Kemudian ada pengaruh pengalaman sosial. Jika seorang anak itu memiliki pengalaman sosial yang buruk, seperti tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk bermain di luar, maka hal itu akan berpengaruh bagi proses sosialisasinya kepada lingkungan sekitar yang berada di luar rumahnya gitu. Hal ini akan menyebabkan anak itu menjadi tidak dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumahnya. Salah satu cara agar anak itu belajar adalah dengan mengamati, meniru, dan melakukan. Orang dewasa dan teman-teman yang dekat dengan kehidupan anak tersebut. Anak itu merupakan objek yang diamati dan ditiru oleh anak. Dan melalui cara ini anak itu dapat belajar bagaimana cara bersikap, kemudian berkomunikasi,
berempati, menghargai dan menghormati orang lain. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.